Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi semangat. Oke, sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakilkan oleh Ibu Wakapurikulum, Ibu Wapung, dan Bapak Fadoli selaku staf manajemen. Dan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan guru penggerak pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kontribusikan pada hari ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, kita breaking dulu ya. Kita biar kita tambah semangat dan badan kita bertambah lentur ya. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri ya. Jadi ini ya Bapak Ibu lagunya ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, jempolnya digoyang. Hihi, ya. Siap ya Bapak Ibu? Semuanya nyanyi ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, jempolnya digoyang. Hihi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada hari ini terkait dengan kegiatan guru penggerak di modul 1.4 aksi nyata, yaitu saya diberikan tugas untuk menyampaikan yang namanya budaya positif ya, sehingga saya menerapkan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Trimurjo. Desa Wulandari SPD SMK Negeri 1 Trimurjo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah. Salam dan bahagia. Salam.
ini pengajar praktiknya Bu Siti Khalifah. Nah, kemudian ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Jadi dilatar belakangi oleh perlunya menumbuhkan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Tribunjo, supaya peserta didik dapat memahami, melaksanakan dan membudayakan budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyatanya. Kemudian ya konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, untuk selanjutnya di budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Universal itu kan umum ya Bapak Ibu. Kemudian diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, kita hafal nggak profil pelajar Pancasila? Hafal ya Bapak Ibu ya? Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, hebat semuanya, hebat. Oke, ini paradigma perubahan belajarnya ya Bapak Ibu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman supaya peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, umumnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi, dalam perubahan paradigma belajar, peran guru itu sangat penting ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika kita itu memberikan kritik kepada orang lain, ilusi kita itu kritik itu dapat menguatkan karakter, gitu ya Bapak Ibu ya. Ilusi. Nah kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak ya Bapak Ibu. Tuh. Oke. Next. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrolnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus responnya ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol itu tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak sama ya Bapak Ibu ya. Kita meminta orang seperti ini, tapi tidak dalam teori kontrol gitu. Ini ya Bapak Ibu, dan orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, gitu ya. Ketika kita meminta orang lain bisa mengontrol kita nih, padahal tidak. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Begitupun pengaplikasian kita terhadap peserta didik kita. Oke. Nah di sini ada disiplin positif ya Bapak Ibu. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Disiplin positif. Teori kontrol
Dari Inggris ya Pak ya. Oke. Dari Eropa. Oke. Di sini terkait dengan teori kontrol ya Bapak Ibu. Di sini ada motivasi, kemudian makna disiplin, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau dalam benak Bapak Ibu atau ilusi Bapak Ibu, disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Apakah sesuai dengan makna disiplin di sini? Sama Bapak Ibu ya? Oke, kurang lebih sama ya. Jadi kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, atau sesuatu yang mengikat. Disiplin sering juga kita hubungkan dengan sebuah hukuman. Padahal itu berbeda, justru hukuman tidak digunakan sama sekali dalam disiplin. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantari, bapaknya siapa ya Pak? Bapaknya kita ya Pak ya? Ini Ki Hajar Dewantara ya, bapaknya Pak Paduli, bapak kita semua mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Gitu. Jadi disiplin itu sebetulnya berasal dari diri kita ya Bapak Ibu ya. Berasal dari dalam diri kita. Tapi kalau disiplin itu tidak bisa dalam diri kita sendiri, nggak bisa didisiplin. Berarti kita harus disiplinkan oleh orang lain. Contohnya ya, anak-anak itu motivasinya dalam diri sendiri itu kan kurang ya Bapak Ibu. Nah berarti disiplinnya itu harus memerlukan orang lain. Contohnya seperti kita, gitu kan? Kita pagi-pagi sudah di depan gerbang untuk menyambut anak-anak. Nah itu adalah salah satu cara untuk mendisiplinkan anak dari faktor eksternalnya. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai ini yang dicapai ini setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, ini terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, itu adalah motivasi eksternalnya, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini faktor eksternalnya juga. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu saya akan semangat nanti kalau di akhir semester pasti saya dapat hadiah dari Bapak Ibu guru gitu. Itu kan motivasi ya. Tapi itu motivasi eksternalnya. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini tujuan disiplin positifnya. Nah, ini adalah yang terpenting adalah motivasi internalnya ya Bapak Ibu. Itu. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini di sini ada hukuman dan di sini ada penghargaan hadiah. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah. Nah, penghargaan itu tidak efektif, gitu ya. Jadi di guru penggerak ini penghargaan itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Karena akan apa?
merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Gitu. Bapak Ibu, adakah yang berpendapat lain terkait dengan konsep disiplin dengan identitas gagal? Atau mungkin penghargaan itu penting Bu, gitu? Atau mungkin hukuman itu juga penting gitu? Gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sepakat dengan ini? Oke, setuju, sepakat ya Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah konsep disiplin dengan identitas suksesnya. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Jadi dari hukuman dan penghargaan itu gagal. Kita masuknya ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, peserta didik menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan, dan kita masuknya ke restitusi. Jadi ke restitusinya, peserta didik ini bertanggung jawab atas perilakunya. Ketika peserta didik itu melakukan kesalahan, kita masuknya ke restitusi sehingga peserta didik dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi permasalahan apapun yang ada pada peserta segera diselesaikan ya Bapak Ibu. Nah kemudian peserta didik menghormati dirinya dan orang lain, dan ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini terkait dengan restitusi ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Oke, apa sih restitusi itu? Nah nih, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah sebuah proses ya Bapak Ibu. Proses untuk menciptakan kondisi itu peserta didik kita itu untuk memperbaiki diri. Jadi tidak lagi dengan hukuman dan penghargaan tadi ya Bapak Ibu. Oke. Next, nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian di sini ada tawaran dengan paksaan. Jadi di restitusi itu tidak ada sebuah paksaan gitu ya, hanya tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Jadi itu adalah 9 contoh dari restitusi. Nah ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus. Peserta didik membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya ya. Di dalam hukuman, peserta didik ini disuruh berdiri di depan kelas selama 20 menit. Nah, ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Dihukum. Kemudian guru marah-marah pada peserta didik sehingga peserta didik takut. Kemudian ketiga, peserta didik disuruh menulis, saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi sebanyak 100 kali. Nah Bapak Ibu pernah tidak melakukan hal seperti ini? Pernah ya Bapak Ibu, secara refleks ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Kemudian konsekuensinya guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Oke. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama 1 jam istirahat berlangsung. Jadi konsekuensinya itu, karena kamu membuang sampah sembarangan, kamu harus tetap di kelas saja, ya. Tapi dia tidak dihukum, itu hanya konsekuensi. Nah, kemudian di restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua, guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk yang restitusi yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita itu kan
di kelas itu pasti punya keyakinan kelas ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas pasti punya ya keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas sesuai dengan mata pelajarannya itu kan pasti punya keyakinan kelas. Nah, ditanyakan keyakinan kelasnya apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian terbuka dan serta didik menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia merasa terbuka, gitu ya. Mengapa dia melakukan hal seperti itu, gitu kan? Mengapa melakukan hal seperti itu? Jadi dia bahasanya kita itu memancing anak tersebut, ya, untuk dia itu apa sih nak? Setelah kita melakukan hal tersebut, dia terbuka. Iya Bu, saya melakukan kesalahan sehingga dia meminta maaf. Oke, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Oke, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Yang kedua, kesenangan. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Nah, kira-kira dari kelima ini, ketika Bapak Ibu di dalam kelas, apakah Bapak Ibu pernah menemui anak yang mungkin butuh kasih sayang atau rasa diterima, kemudian kesenangan atau bertahan hidup, penguasaan atau kebebasan? Semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu juga ada ya ini 5 kebutuhan dasar manusia itu ya. Ya, karena kita manusia ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada posisi kontrol restitusi, ya. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya Bapak Ibu, tadi terkait dengan restitusi juga. Jadi di sini ada identitas gagal dan di sini ada identitas berhasil atau sukses. Di sini ada penghukum. Oke, di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, coba kita lihat ya Bapak Ibu di sini ya. Di sini yang penghukum. Oke, di sini ada yang membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Oke, Bu Ria bisa dibacakan yang penghukum yang seperti apa? Teman seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa. Kelihatan Bu? Boleh maju Bu? Bu? Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus membuat orang rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bu Ria. Jadi ini Bapak Ibu, ini posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi ini adalah 5 posisi kontrolnya ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada teman, pemantau dan manajer. Nah, kita itu di posisi seperti apa? Gitu. Ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan gitu. Oke, kita ke kilas baliknya dulu terkait dengan posisi kontrol segitiga restitusi itu ya, di restitusi. Oke, yang pertama di sini ada pertanyaan.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Siapa yang melakukannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa Bu yang mengatakan? Apakah pembuat merasa bersalah, teman, manajer? Pembuat rasa bersalah. Oke, coba kita lihat ya. Oke, betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Penghukum, betul? Oke, betul sekali Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu sebagai apa? Teman ya. Coba kita lihat apakah betul? Oke, betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Coba kita lihat ya. Oke, betul, pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Oke, Bapak Ibu hebat sekali. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Coba kita lihat. Oke, betul sekali. Bapak Ibu guru hebat sekali. Nah, di sini terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu adalah peraturan ya Bapak Ibu. Tetapi itu bisa berubah menjadi keyakinan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan dan kita itu mau dan pasti kalau kita kemana-mana pasti pakai helm. Kenapa Bapak Ibu? Ya, coba kita lihat. Ya, keselamatan. Betul sekali. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, waktu itu kan COVID kita pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, itu adalah peraturan, tetapi menjadi keyakinan kita. Nah, itu untuk apa, Bapak Ibu? Iya, kesehatan dan keselamatan. Betul sekali, Bapak Ibu. Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, ya Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu biasanya hanya tertulis, ya Bapak Ibu, menggunakan helm. Tapi kadang kita itu berpikir untuk apa pakai helm? Padahal itu adalah untuk keselamatan. Jadi itu maksudnya keyakinan. Nah, ini adalah contoh proses pembuatan peraturan menjadi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ini yang sudah saya lakukan di dalam kelas seperti ini. Dari peraturan menjadi keyakinan dan ditempel, kemudian didokumentasikan dan ditempelkan di tembok. Oke, jadi ini contohnya Bapak Ibu. Nih, keyakinan kelas itu disiplin waktu, menjaga kebersihan, segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Kemudian masuk dan keluar kelas dengan izin, menghargai guru dan sesama teman. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi di sini kita pun tidak menggunakan kata tidak membuang sampah, tetapi kita ubah menjadi kata positif ya Bapak Ibu. Tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Tidak telat masuknya, kita ganti dengan disiplin waktu. Jadi dari makna negatif kita ubah menjadi ke makna positif. Oke, nah ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini adalah segitiga restitusinya. Ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah ya Bapak Ibu, bermasalah. Nah kita dapat menyelesaikan
dengan segitiga, yaitu menstabilkan identitas. Ya, pertama, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah buat salah. Kira-kira Bapak Ibu di dalam menstabilkan identitas ini, pernahkah Bapak Ibu melakukan hal seperti ini ketika anak melakukan kesalahan? Pernah ya Bapak Ibu? Ya, pernah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini, Bapak Ibu guru juga pernah kan melakukan hal ini? Pernah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali lagi ke keyakinan kelas 1. Ketika anak berbuat salah, membuang sampah sembarangan, pasti kita tanya ke keyakinan kelas kita ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Itu kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa gitu. Nah, Bapak Ibu pasti pernah ya melakukan ini, pasti pernah kan? Oke, jadi ini adalah contoh dari kata-kata atau kalimat yang kita tunjukkan ke peserta didik kita ketika peserta didik kita melakukan kesalahan. Oke, yang terakhir, thank you, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Namun sebelum saya tutup dari sekian materi yang tadi sudah diberikan, di sini ada refleksi ya Bapak Ibu. Refleksi apa pemahaman saya terkait dengan budaya positif, bagaimana perasaan saya, kemudian apa yang dapat saya lakukan, apa yang saya dapatkan terkait dengan budaya positif, dan apa selanjutnya yang akan saya lakukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu boleh ada yang Oke, terima kasih Pak. Di sini saya mencoba siap terkait dengan budaya positif. Jadi intinya bagaimana kita bersama-sama Bapak Ibu guru semua menimbulkan budaya positif ke anak-anak kita semua. Ini upaya atau tular kalau bahasa Jepangnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak akan bisa sendirian, bareng-bareng bagaimana disiplin positif itu menjadi budaya, bukan hanya tunggal disiplin, tapi budaya-budaya dari masing-masing orang kita gabungkan bersama-sama. Mudah-mudahan sekolah kita semakin maju dan jaya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu bukan hanya sekedar slogan atau mungkin sesuatu yang ditempel di mading ya Bapak Ibu ya. Tetapi bahasanya Pak Doli tadi apa Pak? Ditularkan ya Pak, tular gitu ya Pak, ditularkan kepada setiap warga sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini, dan terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi